Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri, NPM 233510365. Saya berasal dari kelas 6F. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman mobile, yaitu melanjutkan membaca bab 10 yang berjudul Global State Management Beyond Props Drilling. Yang pertama ada The Prop Drilling Problem, The Bucket Brigade. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu sedang memadamkan kebakaran di desa terpencil sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern. Penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengoper ember air dari tangan ke tangan satu persatu. Orang pertama mengambil air, memberikannya ke orang kedua ke orang ketiga, dan seterusnya hingga orang ke-10 menyiramkan ke api. Orang kedua hingga ke-9 sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak meminumnya, tidak menggunakannya untuk mandi. Mereka hanya berfungsi sebagai perantara kurir. Dalam istilah reak, ini ada yang disebut prop drilling. Ini terjadi ketika kamu harus mengoper data dari komponen kakek buyut, grandparent ke grandchild. Berarti banyak lapisan komponen perantara yang sebenarnya tidak membutuhkan data tersebut. Masalah utama dari pola barisan ember ini adalah terciptanya ketanggungan palsu atau coupling yang sangat rapuh di antara komponen-komponenmu. Bayangkan jika komponen dashboard harus menerima data user profile hanya untuk meneruskan ke header, lalu ke navbar, dan akhirnya ke avatar. Jika suatu hari kamu ingin mengubah struktur data user profile, kamu harus mengedit file di 4 lapisan berbeda, meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilan mereka. Ini membuat proses refactoring atau perombakan kode menjadi mimpi buruk yang melelahkan karena satu perubahan kecil di hulu bisa merusak pipa saluran data di sebuah aplikasi. Selain masalah pembayaran kode, prop drilling juga membawa dampak negatif pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Ingat prinsip rendering yang kita bahas di bab sebelumnya. Ketika prop sebuah komponen berubah, komponen itu akan dirender ulang. Dalam kasus prop drilling, jika data user profile berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut dirender ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Padahal secara visual tampilan header dan navbar mungkin tidak berubah sama sekali. Kita membuang siklus CPU untuk memperbarui komponen perantara yang hanya bertindak sebagai pipa, yang pada akhirnya bisa menyebabkan aplikasi terasa lambat dan lagging pada perangkat pengguna. Gejala prop drilling biasanya mulai terasa menyakitkan ketika kedalaman komponen sudah melebihi 3 atau 4 tingkat. Jika kamu mendapatkan dirimu menulis kode seperti ini dan seterusnya sampai 5 kali, itu adalah tanda peringatan bahwa mereka arsitektur perlu diubah. Dalam pengembangan aplikasi skala besar, hal ini membuat kode menjadi sulit dibaca dan dipahami oleh anggota tim baru yang masuk. Mereka akan bingung melacak dari mana asal sebuah data karena harus menelusuri file satu persatu ke atas seperti detektif. Solusi untuk kegiatan ini adalah dengan menggunakan mekanisme teleportasi data atau penyimpanan global. Alih-alih mengoper ember tangan ke tangan, kita ingin memiliki sebuah awan hujan di atas desa yang bisa menjatuhkan air langsung ke rumah yang terbakar tanpa perantara. Kita membutuhkan tempat penyimpanan data terpusat, central store, yang bisa diakses oleh komponen manapun di kedalaman berapapun. Secara langsung, komponen avatar harus bisa langsung meminta data user profile ke pusat data tanpa merepotkan header atau navbar. Inilah konsep dasar dari Global State Management, sebuah teknik untuk membebaskan komponen kita dari perbudakan kurir data. Yang kedua, rek konteks API, the broadcast system. Sebelum kita melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, rek sebenarnya sudah menyediakan solusi bawaan untuk masalah prop drilling, yaitu konteks API. Pikirkan konteks API sebagai sistem pengeras suara, public address system, di sebuah sekolah atau gedung perkantoran. Ketika kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting, dia tidak membisikkannya ke guru. Lalu guru membisikkan ke ketua kelas, lalu ketua kelas ke murid. Sebaliknya, dia menggunakan mikrofon dan suaranya langsung terdengar di seluruh speaker yang terpasang di setiap kelas. Semua orang yang berada di dalam jangkauan provider bisa mendengar pesan tersebut secara bersamaan tanpa perantara.
Mekanisme konteks terdiri dari dua pemain utama, feeder dan consumer. Feeder adalah komponen pembungkus yang biasanya diletakkan di posisi paling atas pohon di aplikasi atau layout TSX, APP Ia bertugas memegang data global dan memancarkan sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Consumer yang sekarang lebih sering diakses lewat hook use context adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan use context, komponen avatar yang berada jauh di kedalaman susunan folder bisa langsung menyetel frekuensi. Konteks API sangat ideal untuk data yang bersifat global tapi jarang berubah. Contoh terbaik penggunaan konteks adalah untuk mengatur tema, segregasi, atau lokalisasi. Data ini dibutuhkan oleh hampir seluruh bagian aplikasi, tapi tidak berubah setiap milidetik. Ketika pengguna mengganti tema dari terap ke gelang, masuk akal jika seluruh aplikasi melakukan render untuk menyesuaikan warna baru. Dalam skenario seperti ini, konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak memerlukan instalasi pustaka tambahan apapun karena sudah ada di dalam rack. Namun, konteks API memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk data yang sangat sering berubah atau data yang kompleks. Masalahnya terletak pada sifat dasarnya. Setiap kali data di dalam provider berubah, seluruh komponen yang menggunakan use context dan dari provider tersebut akan dipaksa untuk re-render. Bayangkan kamu menggunakan konteks untuk menyimpan posisi koordinat mouse atau timer detik. Setiap detik, puluhan komponen akan render ulang. Penyebabnya performa menjadi anjlok, aplikasi anjlok. Terus tidak memiliki fitur saksi data bawaan yang canggih untuk mencegah render masalah seperti ini. Ya seperti senapan shotgun yang memperluas, bukan senapan penembak jitu yang presisi. Selain itu, terlalu banyak menggunakan konteks bisa menyebabkan masalah yang disebut provider hell atau neraka pembungkus. Jika kamu memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, file aplikasimu akan terlihat seperti piramida miring yang penuh dengan tumpukan provider. Meskipun ini bisa diatasi dengan pola desain composition, tapi saat ini menambah kompleksitas struktur komponen. Debugging juga bisa menjadi sedikit rumit jika kamu lupa membungkus komponen dengan provider yang sesuai, yang akan menghasilkan error klasik cannot destruct property of undefined. Oleh karena itu, gunakan konteks API dengan bijak sesuai porsinya. Ia adalah alat yang sempurna untuk state global yang sederhana dan statis. Jangan memaksakan konteks untuk menjadi manajer state yang kompleks seperti Redux, karena ia memang tidak dirancang untuk itu. Untuk kebutuhan manajemen data yang lebih dinamis, granular, dan berkinerja tinggi, kita butuhkan alat yang lebih spesialis. Disinilah kita akan berkenalan dengan pustaka modern yang sedang naik daun di komunitas React Native. Yang ketiga, Zustand Architecture, The Cool Kid. Selama bertahun-tahun, Redux adalah raja tak terbantahkan dalam manajemen state React. Namun Redux terkenal dengan birokrasinya yang berbelit-belit. Kamu harus menulis action, reduce, type, malware, dan store configuration yang sangat panjang hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Bagi pengembang Gen Z yang menginginkan kecepatan dan kesederhanaan, Redux terasa seperti mengurus izin KTP di kantor pemerintah lama, efektif tapi prosesnya menyakitkan. Masuklah Zustand, pustaka manajemen state buatan tim Poimanders yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk state dan atau kondisi. Zustand adalah antitesis dari Redux. Ia minimalis, cepat, dan tidak peduli dengan aturan birokrasi yang kaku. Filosofi Zustand adalah hook first, membuat store global dengan Zustand semudah membuat custom hook biasa. Kamu cukup memanggil fungsi create, bisikan variabel statemu, dan bisikan fungsi untuk mengubahnya dalam satu objek yang sama. Tidak perlu misalkan file action dan reducer. Tidak perlu membungkus aplikasi dengan provider. Tidak perlu memahami konsep dispatch yang rumit. Kamu bisa langsung mengimpor hook store tersebut kemana-mana saja dan menggunakannya. Ukuran utama Zustand adalah untuk mengembangkan mobil adalah ukurannya yang sangat kecil. Dan ini aplikasi mobile, setiap
kilobyte sangat berharga karena mempengaruhi waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi. Sustain sangat ringan, mending reduce toolkit yang jauh lebih besar. Selain itu, Sustain tidak beropini. Ia tidak memaksamu mengikuti pola arsitektur tertentu. Kamu bebas menyusun arsitekturmu sesuai gaya coding timmu. Kebiasaan ini sangat menyegarkan dan memungkinkan kita untuk bergerak cepat dalam membuat fitur tanpa terbebani oleh struktur kode yang berat. Sustain juga menangani masalah pembaruan state dengan cara yang sangat cerdas. Dalam fungsi state setternya, Sustain menggunakan mutability secara otomatis. Kamu tidak perlu pusing memikirkan operator split state di setiap baris kode jika kamu hanya mengubah properti di level atas. API-nya dirancang untuk mengurangi ketikan jari developer. Selain itu, Sustain juga bisa digunakan di komponen React. Misalnya dalam fungsi Citas dan event endorse murni, suatu yang sulit dilakukan dengan use context biasanya karena ditekannya pada pohon komponen React. Meskipun sederhana, jangan meremehkan kekuatan Sustain untuk aplikasi skala besar yang mendukung pola action secara native untuk memanggil API. Kamu bisa dengan mudah membuat fungsi version di dalam store Sustain yang melakukan await fetch atau mengupdate state user data saat selesai. Pola ini memusatkan logika bisnis dalam satu tempat sehingga komponen UI tetap bodoh dan hanya fokus pada tampilan. Ini adalah penerapan prinsip separation of concord yang sangat baik tanpa kerumitan berlebihan. Sustain adalah cool kid on the block yang berhasil mencuri hati banyak developer React Native karena ia menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Ia memberikan kekuatan global state tanpa sakit kepala konfigurasi. Dalam buku ini kita akan menggunakan Sustain sebagai salah utama manajemen state klien karena keseimbangan yang sempurna antara kemudahan pengguna dan performa. Lupakan boilerplate masa lalu dan selamat datang di era manajemen state yang menyenangkan. 4. Select dan Optimization, the sniper approach. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen state global adalah mencegah zombie child atau komponen yang melakukan render ulang padahal tidak perlu. Bayangkan kamu memiliki sebuah store global yang menyimpan dua hal dan username, timer dan username. Jika kamu menggunakan pendekatan naif seperti konteks API tanpa optimasi komponen yang hanya mendapatkan nama user, akan ikut berkedip atau render setiap kali timer berubah detiknya. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Kita membutuhkan pendekatan sniper atau yaitu kita hanya ingin membidik dan mengambil data spesifik yang kita butuhkan tanpa terganggu oleh bisingan data lain di sekitarnya. Sustain dan Redux Modern menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah ini. Saat kita memanggil store, kita tidak sekadar mengambil seluruh objek state, melainkan kita menyuntikkan fungsi selector. Fungsi kecil ini memberitahu Sustain, kalau saya hanya properti username. Jika properti lain itu berubah, jangan beritahu saya. Tapi jika sudah berubah, baru kabari saya. Mekanisme berlangganan yang granular ini adalah kunci performa tinggi di React Native. Dengan menggunakan selector, setiap komponen menjadi independen dalam hal siklus render. Komponen clock hanya akan render ulang saat timer berubah, dan komponen profile hanya akan render ulang saat username berubah. Meskipun keduanya terhubung ke store raksasa yang sama. Ini memecahkan masalah performa yang kita temui di konteks API. Kamu bisa memiliki satu store besar yang berisi ratusan variabel, tapi performa aplikasimu tetap bersifat kilat karena setiap komponen hanya mendengarkan potongan kecil data yang relevan baginya. Ini seperti berlangganan satu saluran TV kabel, bukan dipaksa menonton semua 500 saluran secara bersamaan. Selain selektor primitif, string atau number, kita juga sering perlu mengambil objek turunan atau hasil kalkulasi, misalnya jumlah item di keranjang belanja. Kita bisa membuat selektor yang menghitung state card item length. Namun hati-hati dengan selektor yang mengembalikan objek atau array baru setiap kali dijalankan. Secara default, React membandingkan objek berdasarkan referensi. Jika selektor mengalihkan objek, React akan mengira itu data yang berbeda sebelumnya dan memicu render ulang.
Untuk kasus ini, sistem menyediakan hook use hello atau fungsi pembanding custom untuk memberitahu rek bahwa isinya sama meskipun warnanya berbeda. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna. Aplikasi yang efisien tidak membakar CPU untuk tugas yang tidak terlihat. Dengan menerapkan pola selektor dengan disiplin, kamu memastikan bahwa aplikasi ramah terhadap perangkat low-end. Profiling menggunakan React DevTools atau Flipper akan membuktikan perbedaannya. Kamu akan melihat grafik commit yang jauh lebih sedikit dan stabil. Tidak lagi lampu kedip-kedip di seluruh layar saat satu tombol ditekan. Hanya karena lebih cepat diketik. Kemudian saat itu dibayar mahal oleh performa aplikasi masa depan. Jadilah developer yang presisi, ambil data seperti seorang ahli bedah, bukan seperti orang yang sedang merampok toko dengan mengambil segala isinya. Presisi adalah kunci skalabilitas. Kelima, state persistence, the safe game feature. Semua yang kita bahas sejauh ini tentang prop, state, dan store memiliki satu kelemahan besar. Semuanya hidup di dalam RAM, memori volatil. Artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa atau merestart HP mereka, semua data itu akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan betapa frustasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau jika beranjang belanja mereka kosong kembali setelah aplikasi crash. Untuk mencegah amukan masa pengguna, kita membutuhkan fitur persisten atau ketahanan data yang mirip dengan fitur save game di video game. Kita perlu menyalin data penting dari RAM ke hard disk agar bisa dipanggil kembali nanti. Sistem memiliki malware bawaan bernama Persis yang membuat proses ini menjadi sangat ajaib dan otomatis. Kamu juga membungkus konfigurasi storemu dengan fungsi Persis dan memberinya nama unik. Setelah itu, setiap kali kamu mengubah state, sistem akan secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke penyimpanan lokal HP. Dan yang lebih keren lagi, saat aplikasi pertama kali dibuka, sistem akan melakukan proses hydration. Ia membaca data dari penyimpanan lokal untuk menyuntikannya kembali ke dalam star RAM. Pengguna akan melihat nama mereka sudah terisi dan status login mereka masih aktif seolah aplikasi tidak pernah ditutup. Secara teknis, Direct Native kita perlu memilih media penyimpanan. Pilihan standar lama adalah async storage yang bersifat asinkron dan cukup lambat untuk data besar. Namun, standar industri modern saat ini adalah MFKF. Adalah penyimpanan key value yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dengan C++ dan berkali-kali lipat lebih cepat daripada async storage. MKF sangat cepat karena ia memetakan memori secara langsung, sehingga proses baca tulis secara instan dan sinkron. Integrasi sistem dengan MKF memberikan pengalaman presentasi yang seamless, tidak ada jeda loading saat aplikasi membaca data sisi pengguna. Namun ada aturan penting dalam persistensi, jangan simpan semuanya, tidak semua data store perlu disimpan selamanya. Status seperti is loading, error message, atau is modal open adalah status sementara yang sebaiknya dirilis setiap kali aplikasi dibuka. Menyimpan status error permanen bisa membuat aplikasi terjebak dalam kondisi error selamanya. Malware Persist Sustain menyediakan opsi partialize yang memungkinkan kita memiliki properti mana saja yang ingin disimpan. Dan warnai uang untuk hanya menyimpan data esensial seperti token aplikasi, pengaturan tema, dan data keranjang belanja. Isu keamanan juga harus diperhatikan. Data yang disimpan di MKF atau async storage pada dasarnya tidak bertransaksi secara default. Jangan pernah menyimpan data sensitif seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Untuk data super sensitif, gunakan Secure Store atau keychain yang menyediakan enkripsi level sistem operasi. Namun Secure Store biasanya lebih lambat, jadi jangan gunakan untuk menyimpan cache data JSON yang besar. Bila wadah penyimpanan yang tepat sesuai dengan tingkat sensitif datanya. Dengan menerapkan strategi persistensi yang benar, kita menciptakan ilusi kontinuitas. Pengguna merasa aplikasinya pintar dan ingat dengan preferensi mereka.
adalah faktor UX yang sangat vital untuk retensi pengguna. Aplikasi yang selalu kembali ke nol setiap kali dibuka terasa seperti aplikasinya rusak atau belum selesai. Ekstensi mengubah aplikasi dari sekedar alat sekali pakai menjadi sistem pribadi yang mengenal penggunanya. Keenam, integrasi keislaman The Central Truth. Dalam bab 10 kita belajar bahwa menyebarkan data secara acak ke berbagai komponen bisa menyebabkan kekacauan. Kita membutuhkan single source of truth atau global store agar data konsisten. Kita juga belajar menghindari perantara yang tidak perlu. Konsep arsitektur ini memiliki resonansi teologis yang kuat. Single source of truth dan konsep tauhid. Prinsip utama global state manajemen adalah memusatkan kebenaran data di satu tempat. Jika ada konflik antara data di komponen A dan komponen B, kita merujuk kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Ini adalah metafora digital dari konsep tauhid. Bagi seorang muslim hanya ada satu sumber kebenaran mutlak, Allah dan firman-Nya, Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Jika setiap manusia membuat standar kebenarannya sendiri, local state yang tidak tersinkronisasi, dunia akan kacau atau bagi. Persatuan umat dan keteraturan hidup hanya bisa dicapai jika kita semua merujuk pada source of truth yang sama. Kedua, menghapus prop drilling dan hubungan langsung atau hablu minallah. Salah prop drilling terjadi ketika kita harus melewati banyak perantara parent child hanya untuk mendapatkan data. Solusi global state seperti Zooston atau konteks memungkinkan komponen paling bawah untuk mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islam ini mirip dengan konsep tidak adanya perantara, kependataan dalam hubungan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menitipkan doa lewat perantara manusia lain. Kita memiliki akses langsung, direct akses untuk meminta kepada Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Surah Al-Baqarah ayat 186. Kristen menghilangkan birokrasi props, Islam menghilangkan birokrasi spiritual. Setiap muslim di level manapun dia berada, seperti komponen nestat terdalam, memiliki hak akses langsung ke store rahmat Allah kapan saja dia butuhkan. Ketiga, selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Teknik selector mengajarkan kita efisiensi. Ambil hanya data yang kamu butuhkan dan abaikan sisanya. Jika store berubah pada bagian yang tidak kita pedulikan, kemudian kita tidak boleh ikut bereaksi. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. HR Tirmizi. Seorang muslim yang menggunakan selektor dalam hidupnya akan tenang. Ia tidak akan re-render emosi, stres, atau sibuk. Menangani gosip artis atau perdebatan politik yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia memfilter informasi, hanya mengambil yang bermanfaat untuk akhiratnya, dan mengabaikan noise yang hanya membebani PO hatinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini tinggal rangkumannya. Minggu depan kita akan membahas bab 11 tentang device hardware unlocking superpower. Kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.